Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya terkait dengan proyek aplikasi Android, atau saya akan memberitahukan kisi-kisi ujian akhir semester untuk pertemuan kali ini. Apa aja sih nanti yang akan Anda buat? Oke, langsung saja. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari perkuliahan pemrograman Android, terus mempersiapkan rancangan aplikasi Android, terus menyiapkan prototipe aplikasi Android. Tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan Anda untuk ke kampus dan untuk memanfaatkan komputer kampus, jadi di sini saya tambahkan mempersiapkan rancangan aplikasi Android-nya saja. Nih, oke. Jadi deskripsinya, setiap kelompok mempersiapkan atau memilih topik yang menarik untuk dijadikan aplikasi yang berkenaan dengan di sini. Saya sudah memberikan contoh di sini seperti Universal Android Aplikasi, e-commerce, The City, Store, Finder, dan lain-lain. Di sini teman-teman juga bisa membuat tentang aplikasi tentang kesehatan, terus tentang pariwisata, tentang blog, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan topik yang tim Anda pilih, buatlah proposal pengembangan aplikasi Android seperti proposal PKM dan prototipe aplikasi. Tapi selain proposal, juga Anda diminta membuat prototipenya. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat prototipenya, prototipe yang mirip dengan aplikasi. Jadi membuat prototipe yang mirip dengan aplikasi. Di sini Anda cukup membuat prototipe desain. Jadi Anda cukup membuat prototipe desain, bukan desain aplikasi Android. Saya tekankan, bukan desain aplikasi Android, tapi Anda membuat prototipe desainnya saja. Kalau dulu, Anda harus membuat aplikasi atau package dari package, tapi kalau sekarang itu tidak perlu. Oke. Selanjutnya, nah di sini kemudian di dalamnya juga di dalam proposal tersebut, di sini paling tidak harus memiliki 3 activity dari archetype berikut ini, seperti login atau register, stream, detail, creation, profile, dan setting. Nah, ini adalah yang pokok. Yang utama, Anda bisa memilih 3 activity di antara 6 ini. Misalkan, kalau Anda ingin 6 nama dibuat, itu lebih bagus, ya kan? Jadi Anda ingin membuat 3, minimum 3, terus tapi kalau Anda ingin membuat ke-6-nya semua ada di proposal dan prototipe Anda, itu lebih bagus. Nah, ini untuk referensinya bisa dibaca di Android Screen Archetype. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bagaimana saya ingin membuat aplikasinya. Nah, ini bagus banget. Kalau misalnya komputer atau laptop Anda atau komputer atau laptop tim Anda ada yang bisa membuat atau membuka Android Studio dan Anda bisa membuat aplikasinya, itu itu menjadi nilai tambah buat Anda. Jadi selain nilai proposal, yang utama adalah proposal. Jika kalaupun Anda tidak membuat aplikasinya, itu sudah memenuhi. Jadi Anda membuat proposalnya dan prototipenya saja, itu sudah memenuhi. Tapi kalau Anda membuat program aplikasi atau programnya, silahkan buat, dan saya akan mengapresiasi untuk menambahkan nilai di sana, atau nilai tambahan untuk proyek yang Anda buat, seperti itu. Jika ternyata memang komputer atau laptop Anda tidak kuat untuk buka Android Studio dan juga untuk melakukan yang lain, Anda cukup membuat proposal dan prototipenya saja, seperti itu. Oke. Nah, isi proposal kurang lebih seperti proposal skripsi. Jadi ada cover, ini udah jelas covernya. Terus kemudian latar belakang, isinya adalah menjelaskan tentang apa aja yang melatar belakangi Anda dan tim Anda untuk membuat aplikasi Android berdasarkan topik yang diambil. Nah, jadi latar belakang ini harus sesuai yang Anda ambil. Kemudian di sana juga harus terdapat tujuan, terus manfaat, dan ruang lingkupnya. Jadi tujuannya apa, manfaatnya apa, terus manfaat
dan kemudian ruang lingkupnya sampai mana. Nah, kemudian di sini ada juga tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka lebih kepada tinjauan pustaka tentang teknologi yang Android gunakan. Misalkan ketika Anda membuat rancangan aplikasi, Anda akan memasukkan Google Map. Misalkan di dalam proposal Anda. Nah, Anda jelaskan tentang Google Map itu seperti apa di tinjauan pustaka ini. Nah, kemudian di sini untuk library-nya digunakan ketika Anda menggunakan di dalam aplikasi Android. Nah, itu harus dijelaskan di dalamnya. Jadi itu untuk tinjauan pustaka. Kemudian di sini ada metode pengembangan aplikasi. Jadi metode tentang bagaimana Anda membuat atau prosesnya lah di sini. Metode pengembangan aplikasi, proses atau bagaimana Anda membuat aplikasi. Nah, seperti itu. Dan apa yang kira-kira Anda butuhkan dan Anda harus penuhin. Di sini ada flow-nya. Flow atau proses ketika Anda membuat aplikasi itu. Nah, di sini masuk ke metodenya. Kemudian di sini ada rencana desain. Rencana desain lebih terkait oleh user flow. User flow kalau nanti misalkan aplikasi Anda punya beberapa activity. Nah, itu gimana flow-nya dan penggunaannya. Nah, misalkan untuk menggunakan aplikasi, saya harus login, terus dikasih menu. Kemudian kalau kita pilih salah satu menunya, nanti kita masuk ke detail. Nah, itu jelaskan satu-satu. Saya juga udah memberikan contoh. Di sini ketika Anda mengklik ini, Anda akan masuk ke ini. Nah, ini adalah user flow. Nah, ini adalah ketika ini logo loginnya, terus ketika saya ingin memasukkan ingin masuk login, saya bisa masuk melalui email, terus juga bisa masuk ke melalui akun Facebook saya. Terus ketika saya login, saya menggunakan email, terus ketika sudah melalui email, saya langsung bisa membuat email baru dan seterusnya ini. Tapi kalau Anda ingin membuat ini saja, ini kan warnanya masih abu-abu. Nah, kalau prototype tidak seperti itu. Kalau Anda membuatnya abu-abu aja, itu hanya membuat Anda pasti akan membuat aplikasi Android. Tapi kalau prototype tidak. Nah, ini sangat mudah membuat ini nih. Jadi alurnya ada seperti itu. Seperti ini. Ini sudah saya berikan contoh pada PPT-nya, slide PPT-nya di sini user flow dan di sini ada wireframe. Nah, bagaimana menggunakan wireframe? Saya juga udah membuat atau menaruh linknya gimana cara membuat wireframe. Oke, saya kopikan saja di Chrome. Nah, ini adalah contoh wireframe dibuat oleh aplikasi Figma. Jadi, ketika Anda membuat ini kan masih user flow, masih warna abu-abu. Nah, kalau Anda hanya sampai di sini saja, Anda udah dipastikan membuat aplikasinya di Android Studio. Kalau prototype tidak. Jadi, Anda harus membuatnya di sini. Ini contohnya. Jadi ketika Anda sudah membuat user flow, Anda bisa membuat wireframe-nya di aplikasi Figma. Nah, di sini Anda juga bisa membuat aplikasinya di Figma, di Adobe XD, terus Visual Studio dan Acure dan lain-lain. Jadi Anda harus membuat user flow-nya dulu, kemudian membuat wireframe-nya dulu, kemudian membuat wireframe-nya. Nah, wireframe ini ketika saya ingin mengklik ini, maka saya bisa berinteraksi. Bisa ketika saya mengklik water, maka akan masuk ke menu selanjutnya. Seperti ini. Ketika saya ingin login, saya akan masuk ke sign in melalui email saya. Kemudian saya ingin sign up atau mendaftar email, saya bisa mendaftar. Nah, kalau teman-teman menggunakan
Adobe Figma itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman banyak referensinya, bisa membuat implementasi prototipenya melalui aplikasi Figma, Adobe XD, Visual Studio, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga daftar pustaka. Ketika membuat tujuannya, manfaat tinjauan pustakanya, di sini nanti teman-teman bisa menaruh tinjauan pustakanya, mengambil referensinya dari mana. Bisa dari internet, dari skripsi, atau dari jurnal. Seperti itu. Nah, di sini kelompok. Untuk di sini saya bagikan menjadi untuk kelas saya kan mengajarkan kelas C dan kelas D. Nah, kelas C pada hari Rabu, kelas C di sini jamnya jam 1 sampai jam setengah 4. Kelompoknya beranggotakan maksimal 3 kelas, 3 mahasiswa. Di kelas hari Jumat jam 8 sampai jam 10.30 maksimal 2 orang. Dan nanti ada satu kelompok di kelas D ini ada yang beranggotakan 3 mahasiswa. Nah, nanti pintar-pintar Anda saja untuk membagikan kelompoknya siapa. Nah, silahkan bentuk kelompok dan tulis nama anggota di proposal tim Anda. Nah, teman-teman juga bisa mengisi. Anda juga bisa mengisi form di sini sebagai memudahkan saya untuk melihat apakah anggotanya sudah ada. Nah, untuk dalam pengumpulan kelompok untuk kelas C pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 00 web, dan kelas D tanggal 25 Juni pukul 00 juga. Nah, seperti itu. Proposalnya di via Sunan, terus kemudian ada prototipenya, kemudian ada di sini saya minta untuk upload di YouTube. Saya mengharapkan Anda membuat video presentasi, nggak usah panjang-panjang, maksimal 8 menitan saja. Yang Anda bahas, bisa Anda bahas seperti di sini. Ini bisa Anda masukkan di PPT Anda. Seperti latar belakang, tinjauan pustaka, metode, rencana implementasi, user flow, dan wireframe-nya. Oke, seperti itu. Dan upload di YouTube. Slide-nya tidak harus lama-lama, maksimal 5 slide lah, nggak apa-apa, 5 slide atau 6 slide lah paling panjang. Dijadikan slide PPT. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan proyek, Anda langsung mempresentasikan. Dan Anda rekam presentasi itu, kemudian Anda upload di YouTube. Dan Anda taruh di linknya tuh bisa ditaruh di sini. Di template proposal, di dalam proposal, link YouTube-nya. Atau nanti saya buat seperti kolom atau komentar di Sunan. Jadi Anda bisa menaruhkan link Anda di sana. Seperti itu. Oke. Nah, forum diskusi untuk kebutuhan diskusi dan konsultasi biasanya dilakukan dengan diskusi langsung dengan dosen ke kampus, diskusi online di Sunan, diskusi grup di WhatsApp, atau bisa juga japri di WhatsApp saya. Nah, karena sekarang masih masa pandemi, diskusi langsung dengan dosen di kampus tidak dilakukan dulu. Bisa dilakukan di Sunan maupun di grup WhatsApp kelas. Oke? Nah, teman-teman saya harapkan untuk mengisi kelompoknya di link ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di satu semester ini. Jika ada kesalahan dalam kuliahan, saya mohon maaf secara pribadi apabila penyampaian saya kan kurang atau misalkan ada yang salah. Jujur, untuk mata kuliah ini cukup besar, tidak mungkin bisa selesai disampaikan di satu semester, karena kalau kita bicara tentang mobile programming itu nggak cuma dasar seperti ini. Jadi ada bagian lanjutannya seperti intermediate, kemudian ada advance, terus sebagai ini yang saya sampaikan ini adalah materi dasar. Saya harapkan belajarnya nggak sampai di sini, dan saya harapkan untuk tugas akhir atau skripsinya juga bisa menggunakan apa yang dipelajari di mata kuliah ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan satu semester ini. Memang tidak full karena ada pandemi COVID. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan semua keterbatasan diterima dengan baik dan Anda manfaat untuk kedepannya. Jika Anda ingin belajar lebih jauh, saya bisa membantu untuk memberikan suggestion tentang apa yang harus dipelajari selanjutnya. Anda juga bisa mengontak saya. Oke, demikian untuk pertemuan terakhir ini. Terima kasih, dan saya juga mohon maaf seharusnya
kita kuliah online, tapi karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan tidak bisa digeser, saya membuat video ini. Oke, terima kasih. Selamat melaksanakan atau mengerjakan ujian akhir semester. Semoga hasilnya lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.